Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Share Knowledge. Oke, motovlog kali ini bukan motor sebenarnya. Saya naik mobil habis kondangan walimahan teman di Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Dan sekarang ini menuju BSD City, Kota Tangerang Selatan, ya, masih di Provinsi Banten. Oke, jalan-jalan kali ini menikmati suasana jalanan Kota Tangerang, Akhlakul Karimah. Wah, Kota Banten ya. Oke, kali ini saya ingin ngobrol sambil jalan-jalan, ngobrolin tentang, karena habis nikahan ya, habis menghadiri acara pernikahan, maka kita ngobrolin tentang pernikahan. Nah, ini saya dapatkan dari buku-buku pernikahan karya Ustadz Muhammad Fausil Adin. Tuh ada buku yang berjudul Agar Cinta Bersemi Indah, Kupinang Kau Dengan Kado Pernikahan Buat Istriku. Kalau tidak salah indahnya pernikahan dini juga. Ya, oke. Nah, yang ingin saya ceritakan ini tentang menikah. Kan biasanya banyak orang itu bilang, aku menikahnya karena Allah. Tapi kan sebenarnya kalau niatnya karena Allah, itu bagaimana yang dimaksud dengan karena Allah? Contoh misalkan seorang cowok lihat cewek cantik, kemudian dia tertarik, jatuh cinta, dia mau menikahinya. Terus apakah niatnya dia itu karena Allah atau karena cantiknya? Karena kan awalnya kan karena cantik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau di buku-bukunya Fausil Adin itu dasarnya dari kisah-kisah sahabat dan ulama. Yang pertama itu kisah sahabat Nabi Jabir ibnu Abdullah al-Ansari. Jadi beliau itu masih anak-anak dulu, tiba-tiba ayahnya itu syahid di perang Uhud. Nah, kebetulan Jabir ini punya adik perempuan. Kalau tidak, ada yang mengatakan jumlahnya 7, ada yang mengatakan jumlahnya 9. Nah, adik-adiknya ini kan masih membutuhkan orang tua, sementara ayahnya syahid. Akhirnya Jabir pun mikir, bagaimana ya untuk mengurus adik-adiknya. Akhirnya Jabir pun memutuskan untuk mencari wanita yang bisa menggantikan menjadi orang tua adik-adiknya. Akhirnya menikahlah Jabir dengan seorang janda yang menurut Jabir itu sudah mampu menjadi ibu, mampu menjadi pengganti ibunya. Nah, setelah menikah Jabir ketemu dengan Rasulullah. Ditanyalah oleh Rasulullah, Jabir, kau sudah menikah? Kata Jabir, iya ya Rasulullah. Terus tanya Rasulullah, dengan janda atau perawan? Kata Jabir, dengan janda ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, kenapa dengan janda kok tidak dengan perawan? Jawabannya Jabir begini, wah iya Rasulullah, aku punya adik yang masih kecil-kecil yang membutuhkan orang tua. Mereka butuh orang tua. Aku khawatir kalau aku menikah dengan perawan, dia bukan menjadi orang tua bagi adik-adik saya, tapi malah bermain-main dengan adik-adik saya. Begitu kata Jabir. Jadi Jabir itu niat menikahnya bukan karena hasrat cinta, tapi memang karena kebutuhan mencari seorang pendidik bagi generasi Islam, yaitu adik-adiknya. Itu yang diniatkan oleh Jabir. Jadi niat mencari pendidik. Ini salah satu contoh cinta karena Allah. Yang berikutnya, yang kedua, dari kalau ini Nu'man bin Sabit. Nah, beliau ini masih pemuda, di kebun menemukan buah apel, kalau tidak salah ceritanya itu. Nah, dari kebun itu
apelnya langsung dimakan. Setelah habis dimakan, barulah dia tersadar bahwa apel itu bukan miliknya, dan tentu belum tentu halal kan. Akhirnya dia mencari pemilik kebun itu. Akhirnya ketemulah dengan sang pemilik kebun, seorang bapak ya. Kemudian Jabir menceritakan bahwa dia sudah menemukan apelnya dan ingin dihalalkan dan meminta agar menghalalkan buah apel tadi. Ternyata si bapak tadi tidak menghalalkan kecuali dengan syarat. Nah, syaratnya apa? Kata beliau, saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya ini tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tidak punya kedua tangan, juga tidak punya kedua kaki. Wah, kemudian kata bapak ini, kamu harus menikahi anak saya baru saya ikhlaskan. Ya, siapa ya laki-laki yang mau dengan wanita yang seperti itu? Serba kekurangan. Tapi kan Nu'man bin Sabit kan ingin kehalalan. Dia mengharap kehalalan atas buah yang terlanjur ia makan. Akhirnya dia mau menikahinya. Jadi niat nikahnya itu bukan karena cinta, hasrat cinta, tapi karena ingin kehalalan atas buah yang terlanjur dimakannya. Akhirnya terjadilah pernikahan. Nah, ternyata si perempuan tadi itu bukan tidak punya mata, tapi tidak punya mata yang dibuat oleh bermaksiat, tidak punya telinga dan mulut yang dipergunakan untuk bermaksiat, tidak punya tangan yang dipergunakan untuk bermaksiat, tidak punya kaki yang dipergunakan untuk bermaksiat. Artinya anggota tubuhnya lengkap, cuma tidak pernah digunakan untuk bermaksiat itu ternyata. Dan ternyata dia cantik sekali, wah luar biasa. Akhirnya menikahlah Nu'man bin Sabit dengan wanita tadi. Nah, niat menikah untuk mencari kehalalan. Dari keduanya ini terlahir seorang anak yang hebat luar biasa, namanya terkenal hingga sekarang, yaitu Imam Hanafi atau Abu Hanifah, imam fikih, imam mazhab fikih yang tertua. Jadi Imam Hanafi itu dari kalangan tabi'in, punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Kemudian yang termuda itu Imam Hambali. Nah, dan ini ayah dari Imam Hanafi. Itu cerita kedua. Cerita yang ketiga dari seorang pelacur. Jadi di zaman dulu itu pernah ada pelacur. Kemudian dia mengajak seorang pemuda untuk berbuat zina. Si pemuda tadi ini menolaknya. Dia beri nasihat sang perempuan ini agar bertobat begitu. Kemudian si laki-laki tadi ini pergi. Nah, si perempuan pelacur ini kok tiba-tiba ingin bertobat begitu ya. Akhirnya dia mengejar laki-laki ini. Dia pergi ke kampung laki-laki tadi ini ingin meminta dinikahi agar bisa bertobat gitu. Tujuannya agar bisa bertobat. Akhirnya dia sampai ke kampung laki-laki ini. Tapi ternyata laki-laki ini tidak ada, yang ada itu adalah saudara laki-lakinya dia. Ya, karena niat menikahnya dia bukan karena suka sama laki-laki tadi ya, tapi karena ingin bertobat. Nah, kebetulan saudaranya ini juga ahli ibadah, dan dia pun mencoba menawarkan diri agar dinikahi ya, agar bisa bertobat dan berada di jalan yang benar. Dan ternyata dinikahi. Menikahlah dia dengan ahli ibadah tadi. Ya, menurut riwayat dari pernikahan keduanya ini lahirlah beberapa orang ahli pernikahan dengan niat ingin bertaubat. Oke. Yang berikutnya katanya sih dulu itu suka sahabat atau ulama juga ada yang menikah tuh niatnya sedekah. Jadi ada perempuan yang tidak laku begitu, padahal kan dia kan punya hasrat juga, hasrat ingin bercinta. Ya
karena kasihan daripada dia pikirannya galau terus, akhirnya dinikahi meskipun nggak suka, jadi niat sedekah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menikah karena melindungi diri agar tidak lirik kepada perempuan terus, akhirnya dia menikah dengan wanita yang sangat cantik. Tujuannya agar dia tidak tolak-tolak lagi. Kalau sudah yang cantik kan nanti kan sudah tidak lagi kan begitu, karena yang paling cantik. Oke, jadi itu beberapa niat menikah ya, banyak ya contoh-contoh menikah. Oke, jadi ada yang niat mencari pendidik bagi generasi, ada yang niat mencari kehalalan, ada yang niat untuk bertobat, kemudian ada yang niat bersedekah, dan ada juga yang menundukkan pandangan ya dengan menikahi wanita cantik. Oke, saya rasa itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.